warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Laila. Halo teman-teman, saat ini saya sedang berada di Ponorogo, salah satunya yaitu di Good Mood Coffee. Ngapain sih saya hari ini ke Good Mood Coffee? Yuk ikutin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Laila. Dan di pagi ini saya sudah berada di salah satu tempat di Ponorogo, yaitu di Good Mood Coffee. Lebih tepatnya di Jalan Gajah Mada nomor 42 Surodikraman, Ponorogo. Ngapain sih hari ini saya datang ke Good Mood Coffee? So, ikutin saja. Langsung ya. Ya oke, kita bakal ngobrol dengan pemilik Good Mood Coffee yang sudah meluangkan waktunya untuk ketemu sama kita untuk sharing kisah sukses, inovasi, dan motivasi buat kita semua. Halo Mas Tias. Halo Mbak. Terima kasih Mas Tias di waktu sibuknya sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama aku nih di pagi hari ini. Oke, sebagai informasi, Mas Tias ini adalah pengusaha muda. Selain mempunyai Good Mood Coffee, juga mempunyai Good Boy Barbershop. Nah sebelumnya Mas Tias bisa cerita dikit dong tentang Mas Tias sendiri nih. Kan sekarang kan sudah jadi pengusaha. Dulu itu awalnya gimana sih? Atau dulu awalnya gimana ceritanya bisa terjun ke dunia bisnis itu? Langsung kuliah mempunyai cita-cita jadi pengusaha atau bekerja dulu? Bagaimana Mas? Terima kasih Mbak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Tias Wahyu atau bisa dipanggil Tias kayak gitu. Jadi yang ditanyakan tadi awal mulanya ya, buka usaha itu memang interestnya mulai dari kuliah memang sudah suka di bidang usaha. Terlebih dulu waktu saya kuliah itu saya ikut om saya di bidang usaha juga. Bidang usahanya itu distro waktu itu. Jadi om saya punya distro, kebetulan saya tinggalnya juga ikut om saya. Jadi kurang lebihnya mulai dari situlah saya mengenal atau suka di bidang usaha kayak gitu. Tapi untuk membuka usaha Good Mood dan Good Boy-nya itu setelah saya bekerja. Jadi saya juga pernah bekerja dulu sebelumnya, pernah bekerja di salah satu bank BUMN atau sebenarnya ada dua bank. Yang pertama bank BUMN, yang kedua bank swasta kayak gitu. Tapi sekarang sudah BUMN juga kebetulan kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu itu ya intinya saya cari pengalaman di bidang kerja, terus tanpa istilahnya tanpa tanpa mengecualikan apa itu bidang usaha. Jadi di waktu saya bekerja itu total saya bekerja di bank itu selama 8 tahun. Jadi selama 8 tahun itu ya sambil memikir-mikir apa ya kiranya yang istilahnya usaha yang pas atau yang cocok atau yang berdasarkan passion saya kayak gitu. Yang pertama itu tercetuslah usaha barbershop kayak gitu. Waktu itu tahun 2017 saya buka usaha barbershop itu. Setelah berjalan kira-kira berapa ya? 3 tahun, 3 tahunan baru saya buka usaha coffee shop ini yang namanya Good Mood. Dulu Good Mood itu awalnya cuma kecil di depan di terasnya barbershopnya, di depan kecil di booth atau di gerobak, cuma di stand gitu ya, iya di stand kayak gitu, cuma ukuran 2 kali 3 meter aja. Awal mulanya Good Mood itu jadi cikal bakalnya Good Mood itu karena istilahnya permintaan customer sebenarnya, permintaan customer itu Mas, mbok yo ditambahi minuman toh biar kita itu sambil nunggu potong rambut biar bisa sambil ngopi-ngopi lah biar ndak bosen kayak gitu. Berawal dari situ banyak customer yang minta atau request ada minumannya atau istilahnya biar ndak bosen sambil menunggu potong rambut. Ya udah saya tambah untuk kopi. Waktu itu ya kecil-kecilan sih cuma di depan. Cuma seiring berjalannya waktu
2 tahun berjalan, lebih tepatnya kurang lebihnya 2 tahun ya. 2 tahun berjalan itu saya memutuskan memperlebar Good Mood, tepatnya di belakangnya barbershop Good Boy gitu. Terus mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, ini namanya gitu. Good Mood. Itu Iya. dari mana Mas namanya? Awalnya ya dari disambungkan sama Good Boy-nya Good Boy aja itu, sih ya. Mbak. Kalau potong rambutnya kan Good Boy. Kenapa Iya. Good Boy? Ya saya kebetulan anak saya itu kan ya cowok, terus ada dulu itu temen atau apa itu sering manggil Good Boy sama anak itu, terus akhirnya oh, itu bagus tuh untuk nama brand, dijadikan nama brand Good Boy kayak gitu. Jadi akhirnya ya saya kasih nama Good Boy. Terus kalau Good Mood, kenapa Good Mood? Namanya ya karena saya kan ngambilnya dari itu goodnya ya. Kalau Good Boy kan ya untuk potongnya, kalau Good Mood kelihatannya ya masuklah untuk jenis atau minuman, beverage atau kopi shop itu ya tercetusnya nama Good Mood kayak gitu Mbak. Oh iya. Kalau untuk tenaga kerja nih Mas, misalkan itu barista di Good Mood, nah itu caranya bagaimana? Atau mungkin Mas ambil yang sudah berpengalaman jadi barista, atau Mas sendiri yang mengajar jadi barista? Oh iya, sebenarnya kalau saya sendiri kurang begitu tahu ya maksudnya kopi. Saya tahunya cenderung ke manajemennya, jadi ngatur teman-temannya. Jadi dari itu saya kan kurang begitu tahu, makanya saya cari yang sudah paham tentang kopi kayak gitu. Jadi kalau soal rekrutmen, saya juga istilahnya ya cari yang sudah berpengalaman di bidangnya kayak gitu. Gitu Mbak. Barber juga ya Mas ya? Gimana? Yang barber juga? Iya, barber juga kayak gitu. Jadi sebenarnya saya kalau potong rambut juga nggak bisa motong gitu loh. Jadi cenderung ke manajemennya aja. Jadi cara mengelola teman-teman seperti apa kayak gitu. Jadi cenderung ke manajerialnya kayak gitu. Itu sih Mbak. Total tenaga kerja berapa Mas saat ini? Kalau di Good Boy sih ada 10 karyawan. Kalau yang di Good Mood ada 13. Berarti totalnya 23. Good Boy sama Good Mood ada 23 kayak gitu. Ini konsepnya Good Mood ini dibuat bagaimana Mas? Ini yang mendesain apakah panjenengan sendiri? Oh iya, kalau Good Mood kebetulan itu saya partneran sama adik saya. Oh iya. Jadi yang mendesain kebetulan adik saya. Jadi untuk temanya ya semi outdoor. Jadi dengan gitu. Ya, semi outdoor yang istilahnya ya konsep yang lagi happening saat ini, ditambahi dengan banyaknya tanaman hijau-hijau untuk mengesankan apa ya rindangnya itu tadi kayak gitu sih. Konsepnya ya semi outdoor, rooftop kayak gitu. Apalagi anak zaman sekarang kan suka foto-foto. Betul kayak gitu Mbak. Jadi ya apa yang lagi happening ya kita create atau kita bikin kayak gitu. Kegiatan Mas Tias ini selain mengurus 2 usaha ini ada lagi Mas? Kegiatannya sementara sih saat ini ya masih fokus di usaha ini. Kalau dulu sebelum punya usaha ini malah saya bekerja di bank itu tadi yang saya sebutkan tadi Mbak, kayak gitu. Jadi hanya mengurus 2 usaha ini? Iya, kebetulan saat ini ya masih 2 usaha ini aja fokus dulu kayak gitu sih. Nah, kita akan pindah topik nih Mas. Sekarang kita akan bicara tentang tema kita, yaitu bangga menjadi alumni Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Ya teman-teman, Mas Tias ini dulunya adalah alumni Fakultas Ekonomi, betul ya Mas ya? Betul, Ekonomi Manajemen lebih tepatnya. Ambil prodi manajemen ya Mas ya? Manajemen. Lulusan tahun? Lulusan tahun 2013. Oke. Pesan kesan kuliah di UMPO apa nih Mas, khususnya Fakultas Ekonomi? Pesan kesan ya. Kesannya sih ya bangga ya, saya sebagai orang Ponorogo asli berstudi atau sekolah atau kuliah di Ponorogo juga, khususnya di Unmuh Ponorogo di Fakultas Ekonomi Manajemen ya bangga. Dan pesannya semoga Unmuh atau khususnya program studi Ekonomi Manajemen semakin lebih maju, semakin lebih berkembang, banyak alumni-alumni yang sukses khususnya di bidang wira swasta, entah apapun wira swastanya, yang jelas bisa lebih banyak lagi wira swasta muda yang ada di Ponorogo. Pesan-kesan kuliah di UMPO apa nih Mas, khususnya di Fakultas Ekonomi? Ya, kesan dan pesannya ya
Untuk pertama untuk kesannya ya bangga ya, pernah mengenyam pendidikan di Unmuh Ponorogo, khususnya di Fakultas Ekonomi Manajemen. Saya selaku orang Ponorogo asli dan kuliah atau sekolah di Ponorogo juga bisa berkontribusi, dalam artian kontribusi saat ini khususnya di bidang usaha, bisa istilahnya merekrut teman-teman karyawan untuk bekerja di tempat usaha saya gitu. Terus untuk pesannya untuk Unmuh Ponorogo yaitu tadi, semoga semakin maju, berkembang, dan tentunya banyak lagi mencetak wirausahawan atau pengusaha-pengusaha muda yang lebih sukses, lebih istilahnya lebih dari segalanya lah. Pokoknya ya sukses untuk Unmuh Ponorogo kayak gitu. Ya, saya mau tanya nih Mas, pandangan Mas Tias sebagai pengusaha sukses lulusan dari perguruan tinggi. Nah, apakah dengan ilmu yang Mas dapat di kuliah dulu sangat membantu? Ya tentu, sangat, yang jelas ya membantu, karena sedikit banyak juga ilmu yang saya dapat atau saya terapkan saat ini ya ada dari dari bangku kuliah dulu yang bisa saya terapkan atau saya kembangkan di bidang usaha saya saat ini kayak gitu, Mbak. Ya. Kasih satu saran Mas buat teman-teman yang mau memulai atau membangun dirinya untuk memulai usaha. Saran ya, kalau saran saya sih action aja dulu, mulai aja dulu, yang penting berani. Kuncinya itu ya tadi ya, kalau pengusaha itu berani, istilahnya berani mengambil resiko, berani mengambil semuanya. Yang penting action aja dulu, entah itu nanti di jalannya seperti apa, yang penting kita berani memulai aja dulu, Mbak, kayak gitu. Ya. Cukup sekian Mas perbincangan kita. Thank you buat Mas Tias, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi, motivasi buat teman-teman semua. Terima kasih Mas Tias atas waktunya. Sukses terus untuk Good Mood Coffee dan Good Boy Barbershop. Oke teman-teman, jangan lupa ngopi santai di Good Mood Coffee, dan untuk cowok yang mau potong rambut silahkan datang ke Good Boy Barbershop. Oke, sekian perbincangan kita hari ini. Plus minusnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas A, S1 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo